Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibatul Unayah, Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Dian Noviar, MPDSI. Dalam layanan bimbingan konseling ini, saya akan mewawancarai salah satu siswi yang mempunyai masalah dalam belajarnya di masa pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Baiklah, sebelum kita memulai wawancara dengan klien saya akan membacakan judul dan permasalahan yang dialami pada layanan bimbingan konseling ini. Judul dari layanan konseling ini adalah pendekatan konseling behavioral terhadap siswi yang kecanduan drama Korea. Permasalahan yang terjadi yaitu satu produk film yang paling digemari oleh remaja Indonesia saat ini, lebih lagi dengan keadaan pandemi saat ini, adalah drama Korea. Penonton drama Korea sangat meningkat tajam dari kalangan remaja. Akibatnya, jam belajar menurun karena kecanduan menonton drama Korea. Sehingga nilai akademik siswa juga menurun. Salah satunya berdampak pada salah satu siswi SMA Harapan Bangsa, yaitu yang bernama Shirley. Dikarenakan menonton drama Korea secara berlebihan, ia melewatkan jam belajar, bahkan melewatkan sekolah online-nya. Sehingga akibatnya ia mendapatkan nilai di bawah rata-rata pada ujian akhir semester ganjil. Identifikasi dari masalah tersebut adalah subjek kasus adalah salah satu anak 5 dari 5 bersaudara. Abangnya yang pertama sudah bekerja dan sudah berkeluarga. Anak kedua sudah berkeluarga tapi belum bekerja. Anak yang ketiga sudah selesai sekolah tapi belum bekerja dan belum berkeluarga. Sedangkan anak yang keempat masih sekolah di salah satu SMA Harapan Bangsa yang merupakan kakak kelas dari Shirley. Situasi lingkungan keluarga subjek kasus dapat dikatakan ramai karena di rumahnya selain kedua orang tuanya juga ada ayahnya yang bekerja sebagai CEO perusahaan, sedangkan ibunya sebagai ibu rumah tangga yang juga merupakan anggota dari ibu sosialita. Keadaan ekonomi keluarga Shirley dapat dikatakan menengah ke atas. Kesehatan subjek tergolong cukup baik dan belum pernah menderita penyakit yang serius. Berdasarkan data kesehatan yang ada di bagian UKS, sejak kelas 10, subjek kasus tidak pernah menderita penyakit yang membuatnya terganggu dalam proses belajarnya di sekolah. Latar belakang pendidikan dari bangku SD sampai SMP, subjek kasus memiliki prestasi yang baik. Meskipun tidak mendapat ranking di kelasnya, namun nilainya cukup memenuhi kriteria kenaikan kelas. Pada kelas 10, prestasi belajar subjek kasus juga baik. Namun pada saat duduk di kelas 11 pada semester pertama, subjek kasus memiliki nilai yang diperoleh di bawah rata-rata. Latar belakang hubungan sosial. Subjek kasus termasuk anak yang sopan, pendiam, dan sedikit tertutup terhadap orang lain, sehingga di sekolah ia tidak terlalu banyak teman. Namun di lingkungan rumahnya, ia cukup banyak mempunyai teman. Hubungan subjek kasus dengan anggota keluarga bisa dikatakan baik, namun memiliki hubungan yang sedikit renggang karena orang tuanya yang terlalu sibuk dengan kegiatannya. Dari keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa hubungan sosial subjek kasus kurang baik di rumah dan di sekolah juga. Keadaan belajar subjek kasus tidak mempunyai jadwal belajar yang tetap. Waktu yang digunakan untuk belajar juga sedikit sekali selama pandemi COVID-19. Ini cara belajar yang dilakukan adalah membaca buku sambil mendengarkan musik. Belum lama membuka buku pelajaran, dia sudah tergoda lagi menonton drama Korea dan penasaran episode selanjutnya. Itu dilakukannya jika ada ulangan, sehingga tidak jarang hasil ulangannya rendah. Selain itu, dalam mengikuti pelajaran secara online,
baik melalui Zoom atau media lain, subjek kasus jarang mengajukan pertanyaan. Jika guru yang memberikan pertanyaan kepadanya sering tidak dijawabnya dan bingung sehingga terkesan subjek kasus tidak berkonsentrasi selama kegiatan belajar berlangsung. Kemampuan dasar subjek kasus. Bakat. Subjek kasus tidak mempunyai bakat yang menonjol. Dilihat dari prestasi belajarnya, subjek kasus lebih cenderung memiliki bakat pada olahraga. Minat. Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek kasus, minat belajar subjek kasus secara keseluruhan agak kurang. Subjek kasus kurang malas belajar di rumah karena ia tidak mempunyai jadwal belajar yang tetap. Motivasi. Menurut subjek kasus, ia malas belajar karena tidak ada perhatian dari orang tua sehingga ia merasa tidak termotivasi untuk belajar. Kegiatan yang dilakukan subjek kasus sehari-hari. Selama belajar, dilakukan secara daring didominasi dengan menonton drama Korea sepanjang waktu. Jarang keluar kamar, bahkan untuk makan saja, ia meminta asisten rumah tangga untuk mengantar ke kamarnya. Jika makan malam bersama keluarga, ia sibuk dengan gadgetnya sehingga tidak jarang ia tidak menanggapi pertanyaan dari anggota keluarga, bahkan ibunya. Subjek kasus tidak dapat membagi waktu dengan baik kapan harus belajar dan kapan harus melakukan kegiatan lainnya. Diagnosis merupakan langkah untuk mencari faktor penyebab dari masalah yang sedang dihadapi oleh subjek kasus. Berdasarkan identifikasi data yang telah terkumpul, maka ditetapkan bahwa faktor penyebab kesulitan belajar yang dialami oleh subjek kasus adalah sebagai berikut. Yang pertama, subjek kasus mempunyai rasa takjub dalam belajar. Kedua, kesulitan belajar terdapat pada mata pelajaran agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, seni budaya, TIK, dan mulok prakarya. 3. Subjek kasus tidak dapat membagi waktu untuk belajar. 4. Subjek kasus kurang bergairah, merasa lelah dan tidak bersemangat dalam belajar karena menurutnya orang tuanya tidak perhatian terhadap hasil belajarnya dan ia masih sering sekali menghabiskan waktunya untuk menonton drama Korea. Prognosis. Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab kesulitan belajar siswa yang tinggal kelas, selain mengetahui faktor-faktor penyebab kesulitan belajar siswa, saya menetapkan alternatif bantuan yang akan diberikan. Alternatif bantuan yang akan saya berikan adalah dengan menggunakan pendekatan konseling behavioral. Pendekatan ini menekankan pada prinsip belajar, pengubahan tingkah laku ke arah yang lebih adaptif, dan menghapus pola-pola tingkah laku yang maladaptif, serta membantu subjek kasus untuk mempelajari pola-pola tingkah laku yang baru yang konstruktif. Pada tahap ini dilaksanakan alternatif bantuan sebagaimana dirumuskan dalam prognosis. Setelah ini, saya akan bertemu dengan klien saya, karena sebelumnya saya sudah mengadakan pertemuan dengan orang tuanya juga. Sekarang adalah waktu saya untuk bertemu dengan klien saya yang sedang bermasalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wajibannya ada. Oh iya, saya sendiri. Syukurlah, saya Sherly dari kelas 11 IPA yang bertemu dengan Bunda. Oh iya nak, silakan duduk. Makasih Bu. Ada apa nak mencari ibu? Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan? Begini Bu, saya punya masalah. Kalau boleh ibu tahu apa masalahnya? Tentang ujian akhir semester ini Bu. Ada apa dengan ujian semester akhir ini? Saya dapat nilai jelek banget rata-rata Bu, jadi saya bingung. Kalau boleh ibu tahu, apakah ada permasalahan sehingga menyebabkan nilai ujianmu di bawah rata-rata? Kan ini kebanyakan daring Bu, dari rumah, terus ya rasanya tuh bosan, terus lebih seringnya tuh nonton drama yang Korea itu loh Bu, kayak gitu, jadi saya hampir nggak pernah belajar, akhirnya ya nilainya jelek Bu. Oh begitu.
apakah kebiasaan seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya? Maksud saya kebiasaan menonton drama Korea sebelum pandemi ini apakah kamu sudah pernah melakukannya juga? Belum Bu, hanya ketika pandemi ini saya mulai itu. Oh, mulai menonton drama Korea secara berlebihan ya? Iya, gimana Bu, saya bingung, takut Bu. Ibu kurang paham apa yang kamu takutkan. Coba kamu lebih jelaskan perasaan takut seperti apa yang kamu rasakan. Ya, kalau kebiasaan itu terus menerus, terus nanti saat ujian akhir semester kenaikan kelas saya mendapat nego rata-rata lagi, gimana Bu? Masa saya harus tinggal kelas Bu? Iya. Lalu dari peristiwa ini apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Maksud saya, bagaimana perasaanmu setelah mengalami peristiwa ini? Coba ceritakan pada ibu. Iya Bu, saya bingung dan tertekan dengan masalah ini. Bagaimana Bu? Saya mau bagaimana juga bingung. Iya. Ibu paham. Dan ibu sangat prihatin dengan apa yang kamu alami saat ini. Dan ibu juga merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Dan setelah melakukan pengamatan dan mengeksplorasi dari permasalahan yang sudah kamu jelaskan tadi, ibu menyimpulkan bahwa kamu merasakan kekhawatiran yang amat sangat besar. Iya Bu. Dan kamu juga bingung harus bagaimana. Dan kamu takut jika hal serupa akan terjadi di semester depan dan kamu akan tinggal kelas. Iya Bu, bagaimana saya sampai tinggal kelas? Iya. Baiklah, sekarang kamu berada dalam proses konseling yang dimana dalam proses ini ibu mengharapkan kejujuran dalam bercerita. Dalam proses konseling ini ibu mengharapkan adanya kejujuran, keterbukaan, dan ibu akan menjaga semua rahasia dari cerita, mau baik data maupun cerita yang kamu sampaikan kepada ibu. Kecuali jika kamu mengizinkan ibu untuk menceritakan kepada orang lain, ibu akan menceritakannya. Jika tidak, maka itu tetap rahasia antara kita berdua. Bagaimana? Apakah kamu setuju dengan struktur ini? Iya boleh setuju. Sekarang ibu ingin bertanya, bagaimana keseharian Shirley di rumah? Ya seperti biasa Bu, bangun tidur, terus mandi. Kan dulu sebelum pandemi pergi ke sekolah. Nah sekarang kan pandemi sekolahnya dari rumah. Jadi setelah mandi harus buka gadget, nonton drama Korea. Sarapan aja diantar sama Mbak Asisten Bu. Ya itu, ya udah sekolah aja. Mungkin nggak sampai masuk. Oh, berarti kamu sering melewatkan sekolah kamu ya? Ya itu sering, iya kayak gitu sih Bu. Lebih asik nonton drama Koreanya loh Bu. Iya. Sekarang ibu tanya nih, kira-kira apa sih dampaknya jika kamu terlalu sering melihat gadget itu? Iya itu sih Bu, dari pelajaran hancur. Terus ya kalau keseringan kan juga ada yang sakit mata itu kan Bu, tapi ya kan terlalu kecanduan Bu udahan. Iya. Kalau dampak dari terlalu sering menonton drama Korea, kira-kira apa? Apakah ada sisi positif dari drama Korea itu menurut kamu? Enggak sih Bu, mungkin cuma ya hiburan aja. Iya, baik. Ibu mengerti. Mengetahui bagaimana pendapat kamu tentang akibat dari terlalu banyak bermain gadget dan terlalu banyak menonton drama Korea. Sekarang mengapa dalam diri kamu masih tertanam untuk melakukan
kebiasaan tersebut padahal kamu sudah mengetahui akibatnya? Iya Bu, kan akhir-akhir ini tuh orang tua saya sangat sibuk Bu. Jadi tuh saya merasa nggak diperhatikan, jadi saya jadi seenaknya. Terus saya kan di pandemi ini tuh kayak merasa bosan gitu Bu, jadi cari kesibukan, dan kesibukan itu saya temukan di menonton drama Korea Bu. Ya, ibu mengerti dan mengetahui hal itu, akan tetapi tindakan ini sebenarnya kurang tepat. Kamu sadar atau tidak bagaimana akibat dari kebiasaan ini? Baik akibat itu akan timbul untuk diri kamu sendiri dan juga untuk orang tua kamu. Iya Bu, saya sadar. Selain karena hal itu nilai saya yang jelek, terus nggak paham sama sekali dengan pelajaran. Mungkin ya waktu terbuang sia-sia, tapi mau gimana lagi Bu? Baik. Ibu mengerti akan hal itu, akan tetapi tindakan ini sebenarnya kurang tepat. Kira-kira kamu tahu atau tidak akibat besar dari perbuatan kamu itu untuk diri kamu sendiri dan juga untuk orang tua kamu? Iya Bu, saya menyadari. Selain karena nilai saya yang menjadi jelek, tidak paham dengan pelajaran, terus ya mungkin waktu terbuang sia-sia. Juga hubungan saya dengan orang tua jadi jauh Bu, karena saya lebih terfokusnya dengan gadget. Bahkan saat dipanggil atau ditanyai, saya mengabaikan semuanya Bu. Hubungan kamu juga akan lebih jauh katanya. Tadi kan orang tua kamu juga sering sibuk dengan urusan mereka, begitu kan? Dan jika mereka memanggilmu, seharusnya kamu lebih dekat dengan mereka. Baik-baik, saya semakin mengerti masalah ini. Kamu paparkan kepada ibu sebelumnya, nampaknya ini dikarenakan ketidakmampuan kamu dalam mengatur waktu dengan baik. Begitukah? Iya Bu, tapi mau bagaimana lagi, kebiasaan menonton drama Korea tuh nggak bisa saya hilangkan. Ya mungkin saya bisa mengambil positifnya dari drama Korea itu, saya tahu bahasanya itu bahasa Korea, terus budaya-budaya ada di sana, keindahan alam yang biasa itu jadi ingin sekolah di sana Bu. Berarti itu ya sisi positifnya dari menonton drama Korea secara berlebihan. Bukan secara berlebihan, mungkin semua orang juga punya. Mungkin memang segala sesuatu itu memiliki sisi negatif dan sisi positifnya. Tapi di sini masalahnya adalah kamu terlalu berlebihan sehingga kamu tidak bisa mengatur waktu yang kamu miliki. Iya Bu, saya ingin merubah itu, tapi ya sulit Bu, tapi saya ingin banget untuk biar saya tuh lebih baik Bu, jangan sampai seperti ini lagi. Baik. Sebenarnya ini sangat penting guna mengatasi kebiasaanmu yang terlalu banyak bermain gadget dan yang terlalu banyak menonton drama Korea. Dan ini merupakan awal yang baik untuk kamu memulai membuat jadwal dan mengatur kebiasaan baru pada saat pandemi ini. 2 hal itu saja yang terpenting. 2 hal itu saja kamu rubah, kamu bisa mengatasi semua masalah yang kamu hadapi. Mengalami kesulitan saat belajar, apalagi pada masa pandemi ini. Sekarang ibu akan memberikan beberapa link video kepada kamu. Jadi bukan hanya drama Korea saja yang ditonton ya. Banyak konten-konten yang mengedukasi yang menurut saya banyak siswa dan siswi yang harus melihatnya. Nanti ibu akan sertakan link dan ibu akan kirim ke kamu. Dari video itu ada beberapa ahli yang mengatakan dan menjelaskan kepada kita mengenai pengaturan waktu. Ibu sangat senang dengan
apa yang sudah kamu katakan sebelumnya tadi. Ibu senang sekali mendengarnya. Hal ini sangat penting guna mengatasi kebiasaan kamu yang terlalu banyak menghabiskan waktu dengan gadget kamu dan yang terlalu banyak menghabiskan waktu dengan menonton drama Korea. Kedua hal ini saja jika kamu ubah, kamu dapat mengatasi masalah kamu. Kebiasaan yang ada dalam pandemi ini juga akan teratasi. Maksud saya, kamu akan menemui kebiasaan baru yang akan membantu kamu dalam belajar di masa pandemi ini. Terutama kamu harus pandai mengatur waktu. Dan mengirim kepada kamu berbentuk link ya. Nanti Ibu akan menunjukkan beberapa video para ahli. Jadi bukan hanya drama Korea saja yang ditonton, tapi juga banyak konten-konten yang mengedukasi kepada kita. Apalagi pada masa pandemi ini, kita menjadi memiliki lebih banyak waktu luang. Karena separuh waktu yang sebelumnya kita gunakan di sekolah, sekarang kita cuma hanya berada di rumah. Dan pada akhirnya kita juga akan merasa bosan. Jadi kita harus mengisi waktu-waktu kita juga dengan konten edukasi tersebut. Nah, di video itu nanti para ahli itu akan menyebutkan dan memaparkan kepada kita bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu dan mengatur waktu kita dengan baik. Di video itu nanti juga ada teman-teman Shirley misalnya, teman-teman yang berada di sekolah atau teman-teman yang berada di luar sana. Mereka memiliki kebiasaan yang sama, memiliki kegiatan sekolah daring yang sama, memiliki waktu untuk bermain gadget dan juga menonton drama Korea. Tapi satu yang harus Shirley ingat, waktu untuk mengatur itu tetap harus ada. Kapan waktu untuk belajar, kapan waktu untuk bermain gadget, kapan waktu untuk menonton drama Korea, dan yang terpenting adalah kapan waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Karena tadi sebelumnya Shirley menjelaskan bahwasanya hubungan Shirley dengan orang tua Shirley kurang baik, begitu ya. Jadi masa pandemi ini adalah kesempatan yang sangat besar buat Shirley untuk mengatasi jarak yang ada pada orang tua Shirley dan Shirley. Nanti Ibu juga akan berkonsultasi lagi dengan orang tua Shirley agar juga membantu Shirley dalam belajar. Tapi yang terpenting dari video itu tadi, Shirley dapat menjadikan mereka contoh dan panutan bagaimana cara mengatur waktu dengan baik, seperti itu. Seperti itu ya. Iya Bu, saya mengerti dan saya akan berusaha untuk lebih mengatur waktu saya, terus belajar menonton edukasi yang dari tadi, dan saya akan berusaha memperbaiki nilai saya sendiri. Oke, sekarang dari segala proses konseling yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan dan dapat kita ketahui bersama bahwa permasalahannya itu terletak pada kamu yang terlalu sering gadget dan terlalu banyak menonton drama Korea sehingga melewatkan kelas online, bahkan tidak jarang kamu melewatkannya, seperti itu ya. Dan penyebab kebiasaan itu ada beberapa faktor, tapi yang paling utama penyebabnya yaitu adalah kurangnya kamu dalam memanajemen waktu yang kamu miliki selama pandemi ini. Iya Bu. Sekarang Shirley sudah mengutarakan semuanya kepada Ibu
Dan apakah ada yang perlu ditanyakan kembali? Saya minta sarannya lebih detail Bu, untuk mengatasi hal yang saya alami saat ini, terutama mengatur waktu di rumah yang ya seperti itu di rumah. Iya, saya tahu. Baik, saya akan memberikan beberapa pengarahan yang bisa Shirley pilih ya. Nanti Ibu akan memberikan beberapa multiple choice kepada kamu sehingga masalah yang kamu alami dapat diatasi dengan baik. Yang pertama yaitu sesuai dengan yang sudah kita bahas sebelumnya tadi ya. Kamu harus memilih pengaturan waktu. Pengaturan waktu dengan yang sangat baik. Kamu dapat menentukan jam-jam kamu untuk beraktivitas sehingga kamu tidak lagi kebablasan dalam bermain gadget ataupun menonton drama Korea. Jadi kamu harus menentukan jam-jam dan aktivitas kamu. Yang kedua yaitu kamu dapat melakukan pengamatan terhadap teman-teman yang kamu kenal misalnya. Misalnya bukan membandingkan ya, tapi bagaimana ya, melakukan pengamatan agar kita mempunyai koreksi terhadap diri sendiri sehingga adanya peningkatan karena melihat orang lain seperti itu ya. Karena melihat orang lain sebagai contoh yang baik. Seperti katamu tadi, drama Korea juga mempunyai sisi positif seperti itu kan. Nah, ketika kamu mengamati orang lain dan amati juga yang positif, sekiranya itu bermanfaat bagi kamu, maka dari itu terapkan dalam kehidupan kamu seperti itu. Dari hal tersebut, mungkin kamu bisa mengamati teman-teman yang juga sering menonton drama Korea. Coba tanyakan kepada mereka. Dia juga menonton drama Korea, tapi dia tetap mendapatkan nilai yang baik, yang bagus. Jadi kamu tanyakan tipsnya, bagaimana bisa. Tapi kembali lagi, yang paling utama adalah mengatur waktu itu tadi. Nah, contoh yang ketiga yaitu saran dari Ibu yang ketiga, kamu dapat melakukan pengaturan jam belajar. Misalnya kamu membuat jadwal pribadi kamu sendiri. Misalnya jam belajar pagi, jam 6 pagi. Setelah sholat subuh saya mengaji, setelah mengaji jam 6 saya belajar sampai dengan jam 7. Jam 7 saya sarapan, jam 8 nanti saya kuliah jam 8 nanti saya sekolah online, mulai seperti itu. Nah, jam 6 misalnya, penetapan jam 6 pagi. Yang kedua yaitu penetapan jam belajar malam misalnya. Jam 8 malam setelah makan malam, saya akan belajar seperti itu. Jadi ditulis saja, ditulis di tenda. Jadwal saya untuk belajar. Kamu buat sendiri jadwalnya, sehingga kamu lebih bertanggung jawab karena kamu akan merasa bahwa ini jadwal yang sudah saya pilih, ini jadwal yang sudah saya tentukan, saya yang menentukan, saya yang memilih, berarti saya juga harus bertanggung jawab. Jika saya tidak bertanggung jawab, konsekuensi yang akan saya terima adalah saya akan mendapatkan nilai di bawah rata-rata lagi pada ujian akhir semester 2 penentuan kenaikan. Ya Bu, terima kasih atas nasihat dan arahan dari jenengan. Insya Allah saya akan berusaha untuk mengikuti saran dari Ibu dan berusaha mengubah kebiasaan saya, terutama dalam belajar dan hubungan saya dengan orang tua. Baik, saya sangat senang mendengarnya. Sekarang setelah proses wawancara konseling kita selesai, ada baiknya kita menarik beberapa kesimpulan agar proses konseling kita menjadi lebih efektif. Pertama, kamu
mengalami masalah dengan terlalu banyaknya melihat gadget dan terlalu banyak menonton drama Korea secara berlebihan, sehingga jam masuk sekolah online terlewatkan. Yang kedua, kamu mendapatkan nilai ujian akhir yang ada di bawah rata-rata pada semester ganjil ini. Kamu tahu akan hal tersebut terjadi, mengapa terjadi, tetapi kamu tidak mengubahnya karena kamu tidak mampu mengatur waktu dengan baik. Begitu ya? Ada alangkah baiknya kamu introspeksi diri lagi dan mencoba memperbaiki perilaku kamu agar kedepannya akan lebih baik, sehingga pada ujian semester 2 kamu bisa mengatasi nilai yang berada di bawah rata-rata sehingga kamu bisa naik kelas, gitu ya? Iya, Bu, saya akan menginstruksi diri saya untuk memperbaiki semua masalah-masalah saya, untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan saya dan menerapkan arahan yang Bu Guru kasih, terus terutama dalam membuat jadwal dan memperbaiki lagi kehidupan di rumah, terus kebiasaan di rumah, dan memperbaiki hubungan pada kedua orang tua, lebih mendekatkan pada orang tua agar saya juga mendapat bimbingan dari rumah juga. Sama-sama, Ibu juga berterima kasih karena kamu sudah berterus terang kepada Ibu. Dengan adanya kamu berterus terang, Ibu juga mudah untuk mengarahkan kamu apa kiranya yang harus kamu ambil, seperti itu. Ibu senang sekali mendengarnya. Semoga dengan keputusan yang telah kamu ambil tadi bermanfaat dan membantu dirimu untuk menjadi yang lebih baik dan mengatasi masalah yang sedang kamu alami. Ibu tunggu perkembangannya berikutnya dari kamu ya. Mungkin nanti 2 minggu ke depan kita bisa atur jadwal lagi, kita bisa bertemu dan saya akan melihat kira-kira ada perkembangan atau tidak dari kamu, seperti itu ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Iya, Bu. Sekian video layanan konseling dari saya. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan video sebagai tugas akhir semester ganjil yang diampu oleh Ibu Dian Noviar. Terima kasih banyak kepada Ibu karena sudah memberikan tugas ini kepada saya sehingga saya bisa belajar dari tugas Ibu, dan terima kasih atas bimbingannya selama 1 semester ini. Semoga video ini bermanfaat baik bagi saya dan juga bagi teman-teman yang melihatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.